Halo adik-adik semua, selamat pagi. Selamat datang kembali di ibadah online GKI Medan. Yuk adik-adik, masih tetap semangat mau beribadah kepada Tuhan? Masih tetap semangat mau memuji Tuhan? Yuk, selalu ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kembali Engkau mengizinkan kami untuk dapat bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhan, walaupun ibadah ini masih dengan online, tetapi Tuhan kami yakin Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih juga Tuhan karena sepanjang minggu ini Engkau telah memelihara kami. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ibadah ini, waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami mempersiapkan hati supaya kami dapat sungguh-sungguh menyembah-Mu, memuji-muji Engkau. Tuhan, ada di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, Lause ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu yang pertama. Kita nyanyikan Hanya Dekat Allah Saja. Ya adik-adik, dengan posisi berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Kita katakan kepada Tuhan, kita mau dekat kepadanya. Hanya dekat Allah saja aku tanam, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, setelah menyanyikan lagu yang pertama, adik-adik pasti setuju kalau kita semua hanya mau dekat dengan Allah saja. Karena hanya dekat dengan Allah, kita dapat merasakan ketenangan, kedamaian. Kita tidak akan merasa takut apapun. Dan selalu ada sukacita bersama Tuhan. Ya, lagu kedua, Lause ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Saya Bergirang. Ya adik-adik, dengan posisi tetap berdiri, dengan hati yang bergirang, kita nyanyikan lagu ini untuk kepada Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya
Yuk adik-adik kita nyanyikan lagi sekali lagi. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang, sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Nah adik-adik, punya hati yang penuh sukacita, punya hati yang selalu bergirang karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, terus adik-adik pernah tidak memetik buah mangga dari pohon apel? Pohon apel, tapi adik-adik mau memetik mangga? Bisa? Nggak mungkin bisa dong. Kalau apel, pohon apel, buahnya pasti apel. Sama seperti kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan itu baik kan? Jadi kita sebagai anak-anaknya kita juga harus baik. Kalau kita berbuat nakal, kalau adik-adik jahat, kita tidak berbuat baik, orang-orang akan melihat kita, orang-orang akan merasa kita tidak mengasihi Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Jadi kalau adik-adik mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, adik-adik juga harus berbuat baik. Yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, langsung aja kita menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yuk kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, siapa di sini yang dari tadi ikutan sekolah minggu sambil ngantuk-ngantuk? Masih pakai piyama, masih peluk boneka, mukanya masih kucel. Adik-adik, ya
kita bersekolah minggu, kita beribadah kepada Tuhan, kita harus dengan semangat. Ya, sebelum sekolah minggu kita harusnya sudah cuci muka, sudah mandi, sudah pakai pakaian yang sopan ya. Jadi nggak ngantuk-ngantuk lagi, nggak dengar firman Tuhan sambil bobo-bobo, tapi dengar firman Tuhan dengan sikap yang sopan dan baik. Nah, adik-adik, kalau ada yang saat ini ikutan sekolah minggu masih pakai baju tidur seperti sekarang, ya mukanya kucel-kucel, minggu depan kita bisa lebih baik ya. Kita tampil dengan keadaan yang siap untuk menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Ya, adik-adik, dan sekarang yang paling penting sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adalah kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, kalau gitu adik-adik, sekarang Lause Bobi ingin aja kita sama-sama duduk dengan baik, dengan sikap yang hormat, kita mau sama-sama berdoa. Dengarkan Lause Bobi berdoa, Lause Bobi akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami akan bersama mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa dengan konsentrasi mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini boleh sekali lagi memberkati kami semua. Tuhan, pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Lause Bobi mau tanya nih, adik-adik selama ikutan sekolah minggu ya, baik sebelum kita ada corona ya, jadi kita masih sekolah minggu di gereja, ataupun sekarang kita sekolah minggu di rumah, pernah nggak sih adik-adik ikutan sekolah minggu sambil ngantuk-ngantuk, atau dengar firman Tuhan, dengar cerita firman Tuhan sambil kepalanya udah miring-miring pengen tidur? Siapa yang pernah merasa seperti itu? Ayo. Nah, adik-adik, kenapa kita bisa ngantuk sih waktu lagi dengar firman Tuhan? Oh, mungkin ada yang tidurnya sampai larut. Karena sudah hari Sabtu, besoknya Minggu, wah, kita tidak mau disuruh tidur cepat-cepat sama orang tua kita. Kita pengen main ya, kita pengen nonton TV sampai larut malam. Atau misalkan adik-adik asik main game sampai malam. Aduh ya, jadi pagi-paginya begitu sama orang tua dibangunin untuk sekolah minggu, masih mukanya kucel ya, nyanyi, tepuk tangan biasa. Begitu dengar firman Tuhan, mulai miring-miring kepalanya ya. Nah, adik-adik, gak usah berharap setiap kita mau sekolah minggu mendengar firman Tuhan kita bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Tidur tidak larut malam ya, supaya badan bisa segar, kita bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, dan kita bisa memuji Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Badannya gak lemes tapi segar. Nah, adik-adik, kenapa sih dari awal sampai sekarang Lause Bobi ngomongin soal ngantuk terus ya? Tadi Lause Bobi muncul pakai piyama, bawa-bawa boneka. Sekarang Lause Bobi nanya soal merasa ngantuk atau enggak. Adik-adik, karena cerita hari ini ada kaitannya dengan seseorang yang mengantuk. Wah, adik-adik ya. Jadi cerita hari ini adalah cerita tentang pelayanan seorang bapak yang bernama Bapak Paulus. Nah, adik-adik, satu kali Bapak Paulus melayani di sebuah kota dan bertemu dengan seorang yang mengantuk. Tapi emang apa yang terjadi ya? Kok bisa penting banget sih ya orang ngantuk dengan Bapak Paulus? Nah, adik-adik, sebelum Lause Bobi lanjut bercerita, Lause Bobi pengen ajak nih kita sama-sama simak nih ya penggalan kisah firman Tuhan hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu,
orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Nah adik-adik, bagaimana sudah mendengarkan ya kisah firman Tuhan kita hari ini? Jadi adik-adik, singkatnya hari ini Bapak Paulus datang ke sebuah kota yang baru yang bernama Troas. Nah adik-adik, Bapak Paulus datang ke kota ini, ya berpindah dari satu kota ke kota lain sampai di kota Troas. Tujuannya adalah untuk bercerita tentang firman Tuhan. Ya, Bapak Paulus adalah seorang yang senang bercerita, mengajar tentang kabar tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di kisah tadi kita mendengar bahwa Bapak Paulus sangat bersemangat menceritakan firman Tuhan. Dan waktu Bapak Paulus bercerita, ternyata orang-orang di kota Troas juga sangat senang mendengar cerita firman Tuhan dari Bapak Paulus. Dan sampai-sampai tidak terasa, ya, Bapak Paulus mengajar dan orang-orang mendengarkan sampai larut malam. Nah, adik-adik, ya, menurut kisah tadi ada seorang pemuda yang bernama siapa? Bernama Eutikus, ya. Pemuda yang bernama Eutikus ini sedang ikut mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Paulus. Tapi ternyata si Eutikus ini sudah larut malam, ya, dan dia duduknya itu di jendela, ya, duduknya di jendela sehingga ketika dia mengantuk, sudah malam, sudah capek, ya. Dikatakan di firman Tuhan tadi apa? Eutikus jatuh, ya, dari lantai atas sampai ke lantai bawah. Wah, adik-adik, semua orang terkejut, ya. Semua orang sedang konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Sementara Eutikus di belakang di jendela sedang bersender, ngantuk, jatuh, ya, ke tanah sampai ke lantai dasar. Dan adik-adik, firman Tuhan tadi mencatat Eutikus ketika jatuh dia langsung meninggal dunia. Wah, adik-adik, betapa orang-orang di sana terkejut dan panik. Waduh, ya,
Kok bisa sampai ada orang yang kecelakaan? Tidak ada yang menduga-duga, termasuk Bapak Paulus. Nah, adik-adik, lalu apa yang mau Lause ajak untuk kita sama-sama pelajari hari ini? Adik-adik, tadi kata firman Tuhan ceritanya nggak berhenti sampai di sana. Ya, ternyata adik-adik, Tuhan memampukan Bapak Paulus. Ya, Bapak Paulus Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan karunia untuk bisa melakukan apa? Untuk bisa membangkitkan Eutikus. Eutikus yang sudah mati, yang jatuh tadi. Dengan kuasa Tuhan melalui Bapak Paulus, Eutikus bisa bangkit lagi. Nah, adik-adik, kira-kira kenapa ya Bapak Paulus kok bisa ya membangkitkan Eutikus yang sudah meninggal? Lalu Bapak Paulus yang berhasil membangkitkan Eutikus itu apakah jadi sombong? Apakah Bapak Paulus jadi bilang, wah lihat aku bisa membangkitkan orang mati. Coba siapa lagi yang mau minta tolong sama saya? Saya punya kekuatan hebat. Apakah Bapak Paulus seperti itu? Adik-adik, tidak ya. Adik-adik, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ingat tidak tadi kita nyanyi lagu apa? Dia harus makin bertambah dan aku semakin berkurang. Artinya adik-adik, kita belajar untuk menjadi pelayan Tuhan yang tidak sombong. Adik-adik, tadi Bapak Paulus kalau bisa membangkitkan Eutikus yang sudah mati, bisa hidup lagi, itu bukan karena kekuatan atau kehebatannya Bapak Paulus. Betul tidak? Ya, Bapak Paulus kan manusia biasa, mana bisa membangkitkan? Ya, mana ada manusia yang punya kemampuan seperti itu? Ya, yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Dan kalau Bapak Paulus bisa, itu karena pertolongan siapa? Tuhan. Dan Bapak Paulus tahu, ya, waktu Tuhan kasih kemampuan, Bapak Paulus tidak boleh sombong. Tuhan yang harusnya semakin bertambah, ya. Jadi Bapak Paulus justru memuliakan Tuhan. Bapak Paulus jadi semakin mengabarkan Injil. Bapak Paulus pengen waktu dia membangkitkan Eutikus dari kematian, orang-orang jadi percaya sama Tuhan. Ya, bukan memuji-muji Bapak Paulus, tapi memuji-muji Tuhan. Nah, adik-adik, itu juga yang Lause ingin kita sama-sama belajar. Adik-adik, kita masih anak-anak ya, kita masih kecil. Seringkali kita merasa, aku bisa melayani Tuhan, melakukan apa ya? Nah, adik-adik, sesungguhnya Tuhan tuh memberikan setiap kita bakat yang luar biasa. Kita ada yang pandai menyanyi, kita ada yang pandai menari, ya, kita ada yang pandai bicara, ya, setiap kita punya kemampuan masing-masing. Tapi adik-adik, kita harus selalu ingat, ya, Tuhan mau pakai kita untuk memuliakan namanya. Seperti pujian tadi, ya, Tuhan bisa memakai kita untuk melayani Dia, tapi yang paling penting adalah kita mau meninggikan Tuhan setiap waktu. Setiap kemampuan kita, setiap bakat kita, setiap kehebatan kita, semuanya adalah berasal dari Tuhan. Tuhan yang anugerahkan. Kita sebenarnya adalah anak-anak biasa, ya, tapi Tuhan yang memberikan kita kemampuan yang berbeda-beda setiap orang, ya. Dan kita mau memakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau menjadi saluran berkat Tuhan, ya. Kita bisa menceritakan tentang Tuhan lewat apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Suara kita, kekuatan kita, kemampuan kita menggambar, kemampuan kita menulis, ya, kemampuan kita untuk menari, dan semuanya. Tuhan pengen kita dipakai seperti Bapak Paulus. Bapak Paulus melayani, begitupun juga kita. Ya, Bapak Paulus menolong sesama, begitupun juga kita. Oke adik-adik, ya, jadi kita mau sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang melayani dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama ambil sikap doa yang baik.
Kita tutup firman Tuhan hari ini ya. Semua ikuti Lause Bobi berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih kalau Tuhan mau memakai kami untuk menjadi pelayan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melayani sesama kami dan memuliakan nama Tuhan. Seperti Bapak Paulus yang melayani karena Tuhan yang menolong. Begitupun kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Lause Bobi, Lause harap adik-adik semua dapat menerapkan apa yang sudah disampaikan, apa yang telah Tuhan titipkan kepada adik-adik melalui firman yang dibawakan Lause Bobi. Yuk, lagu terakhir Lause ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Ya, mari dengan sambil bertepuk tangan kita nyanyikan lagu ini. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Jadi sebelum lanjut ke aktivitas dengan Lause Bobi, Lause Nelly mau berpamitan dulu. Selamat hari Minggu, semoga adik-adik selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita sama-sama untuk melihat nih kiriman hasil karya teman-teman kita minggu lalu.
Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas kita hari ini. Dan adik-adik tidak terasa, paket aktivitas anak kita hari ini sudah sampai di nomor yang terakhir di amplop nomor 12. Nah, adik-adik, di bulan Juni dan Juli kita ada paket aktivitas yang baru. Jadi adik-adik boleh ingatkan orang tua adik-adik untuk bisa mendaftar ke Rosemary dan mengambilnya di gereja mulai minggu depan ya adik-adik, dari hari Rabu sampai Sabtu. Kasih tahu orang tuanya supaya bisa diambil, supaya mulai Juni, mulai hari minggu depan adik-adik sudah punya paket aktivitas anak yang baru. Oke adik-adik, nah sekarang kita lihat dulu ya, paket terakhir kita ada aktivitas apa nih ya untuk menolong kita supaya ingat cerita firman Tuhan hari ini. Wah adik-adik, ternyata aktivitas kita hari ini ada sebuah lembar mewarnai. Oleh karena itu adik-adik langsung berikan adik-adik sama-sama menyiapkan alat warna adik-adik, pen warna, spidol warna, krayon, atau apapun yang adik-adik punya. Dan adik-adik langsung aja kita untuk bersama-sama mewarnai gambar ini. Ya, gambar yang menunjukkan kisah kita hari ini bukan? Ya, kisah ketika Paulus membangkitkan Eutikus. Ya, kita lihat bagaimana wajah orang-orang di sini begitu ceria. Ya, setelah Tuhan menunjukkan kuasanya, menunjukkan karyanya lewat Paulus hambanya. Nah adik-adik kalau sudah berharap lewat gambar ini dan ada ayat juga bahwa ya di atasnya adik-adik bisa baca, ini bisa menolong kita untuk terus ingat tentang pesan firman Tuhan kita yang kita sama-sama renungkan hari ini. Oke adik-adik, selamat mengerjakan. Dan adik-adik, kalau saya juga akan sekali lagi mengingatkan sebelum kita menutup sekolah minggu kita hari ini ada sebuah pengumuman untuk kita sekalian. Yuk sama-sama disimak. Shalom para orang tua dan anak-anak sekolah minggu sekalian. Bulan Juni dan Juli ini sekolah minggu kembali menyediakan paket aktivitas anak. Mari kita bersama perhatikan beberapa tanggal berikut. Pendaftaran paket aktivitas anak sudah dapat dilakukan mulai tanggal 23 Mei 2021. Dan untuk pengambilan paket ini dapat dilakukan mulai tanggal 1 Juni 2021 di gereja pada hari dan jam kantor. Mari kita bersama pakai sarana yang ada ini untuk menolong anak-anak kita semakin mengenal Tuhan dan mengalami pengalaman bersekolah minggu yang menyenangkan dari rumah. Demikian pemberitahuan ini, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Jangan lupa ya, ada paket aktivitas anak yang baru dan minggu depan kita akan mulai pakai paket aktivitas anak yang baru ya. Jadi adik-adik kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.